Selamat pagi, selamat beraktivitas ya. Terima kasih kalian sudah klik video ini. Nah, kalian pasti penasaran kan ini tuh konten apa ya? Nah, di sini aku bakal ngejelasin ini konten apa. Nah, sebelum kalian ngikutin konten aku ini, video aku ini, alangkah baiknya kalian like dulu video ini dan subscribe. Jangan lupa nyalakan loncengnya ya. Buat kalian yang mau ada kritik atau saran atau ingin yang disampaikan, kalian boleh berkomentar di kolom komentar guys. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Susianti Asih. Di sini saya bakal sharing ke kalian tentang bahasa Kantonis ya. Nah, di sini kalian pasti tahu dong apa itu bahasa Kantonis. Iya, betul sekali. Bahasa Kantonis itu bahasa yang digunakan oleh orang-orang Hong Kong, guys. Bahasa Kantonis ini merupakan bahasa perdagangan kebanyakan orang-orang Tionghoa yang tinggal di luar negeri. Dituturkan oleh hampir 70 juta orang di seluruh dunia, jumlah yang hanya bisa disaingi di luar Republik Rakyat Tiongkok. Secara dialek Kantonis ini dapat ditarik kembali ke zaman dinasti Tang. Menurut peneliti dari ahli bahasa di Republik Rakyat Cina atau Tiongkok, dialek Kanton merupakan salah satu dialek bahasa Han tertua yang masih tersisa pada zaman sekarang. Dialek Kanton itu digunakan secara luas pada zaman dinasti Tang. Itu makanya dianggapan bahwa melafalkan puisi Li Bai Dufu yang hidup pada zaman dinasti Tang dengan dialek Kanton adalah lebih cocok daripada melafalkan dengan bahasa Mandarin yang kita kenal saat ini. Bahasa Kantonis ini juga punya pembicara di kalangan Tionghoa, di Indonesia dan di Malaysia. Di Indonesia, bahasa Kanton ini dikenal dengan sebutan bahasa Konghu. Nah, pastinya dong kalian yang sudah nonton video ini, kalian penasaran dengan judulnya bahasa Kantonis kan? Ayo ngaku. Iya, benar sekali, karena kontenku ini saya akan memfokuskan ke satu konten ya, yaitu bahasa Kantonis. Oke guys, di kontenku kali ini, di kontenku yang ini, channel ini, karena aku juga sebelumnya udah ada channel, yaitu channel Neng Ian Official, yang dimana disitu saya lebih jadi di sana itu konten yang saya itu campur aduk guys. Ada konten masak, konten kuliner, juga jalan-jalan, ngevlog gitu, juga semuanya campur aduk di sana. Ada juga ya tutorial, semualah. Nah, untuk di kontenku kali ini aku mau lebih fokus ke bahasa Kantonis, dimana saya sendiri belum begitu lancar dengan bahasa Kantonis, dan di sini saya ingin menunjukkan ke kalian kalau saya belajar bahasa Kantonis itu agar kita bisa cepat lancar. Nah, pastinya kalian yang sudah subscribe channel aku, kalian pasti dong pengen tahu gimana sih belajar bahasa Kantonis itu dan apa sih isi bahasa Kantonis itu. Nah, untuk di video ini saya hanya opening aja ya guys, belum ke inti pembelajaran atau pengenalan bahasa Kantonis. Nah, untuk videoku selanjutnya saya akan memperkenalkan ke kalian gimana sih belajar bahasa Kantonis itu. Bahasa Kantonis rumit nggak sih kak? Nggak, bahasa Kantonis itu sebenarnya dia tidak rumit dan mudah sekali dihafalkan. Nah, selain itu bahasa Kantonis itu satu kata itu bisa diartikan banyak arti. Jadi untuk kita yang mau belajar bahasa Kantonis itu tidak mengandalkan satu kata aja, karena banyak satu kata itu di dalam bahasa Kantonis itu
berarti kan banyak kata ya guys, banyak artinya. Nah, nanti kita akan simak satu persatu tentang bahasa Kantonis itu sendiri. Singkat cerita, sebelum saya ke Hong Kong ini, saya itu sebelumnya malah lebih belajar ke bahasa Mandarin karena tujuan saya dulu adalah ke Taiwan. Namun karena saya itu badannya kecil, juga saya tuh dulu kurus, saya mempunyai tinggi badan yang sangat-sangat minim, yaitu 147 tinggi badan saya, dan saya memiliki berat badan 38 kg. Itu kecil sekali. Nah, di situ saya pernah mendaftar ke PT untuk proses ke Taiwan, namun saya tidak diterima di PT itu. Kemudian saya pindah ke PT lain, itu juga tidak diterima. Akhirnya saya ke PT satu ini yang saya diproseskan ke Hong Kong. Nah, di PT itu tidak menolak saya untuk ke luar negeri dan tidak menyarankan saya untuk ke negara Malaysia yang tidak saya sebenarnya nggak apa-apa sih ke Malaysia, cuma karena saya tahu gaji di Malaysia itu berapa dibandingkan ke Taiwan, karena saya juga juga mencari dolarnya juga ya guys. Nah, di PT itu dia menyarankan saya untuk ke Hong Kong saja, karena untuk ke Singapura itu usia saya belum cukup. Pas waktu itu saya baru berusia 21 tahun, sedangkan untuk ke Singapura itu minimal 23 tahun. Nah, akhirnya saya proses ke Hong Kong guys, meskipun di situ mereka bilang kalau kamu mau proses ke Hong Kong emang waktunya agak lama karena kamu juga tingginya kurang. Terus saya memaklumi, oke, kalau agak lama itu kan semua rezeki ya guys, tidak ada yang tahu. Nah, ternyata benar di situ selama 3 bulan tidak ada majikan yang mau menginterview saya guys. Nah, di situ sudah rasanya udah putus asa banget karena teman-teman saya yang baru masuk itu mereka langsung mendapatkan majikan, mungkin karena mereka badannya ideal kali ya. Dan di situ dari pihak PT itu menyarankan saya untuk pindah ke negara Malaysia agar cepat terbang. Namun di situ saya masih mau berpikir dulu, saya mau bertahan apa pindah ke Malaysia. Namun akhirnya Tuhan berkehendak lain. Nah, di situ pagi itu saya sudah memikirkan sampai matang, iya saya akan pindah ke Malaysia, berarti saya akan meninggalkan bahasa Kantonis ini ya guys. 3 bulan saya belajar bahasa Kantonis dan saya akan meninggalkan bahasa itu dengan cuma-cuma untuk melanjutkan ke Malaysia. Namun di situ siang itu ada interview ya guys. Akhirnya majikan itu memilih saya untuk interview. Tanpa pikir panjang dia langsung meminta saya untuk tanda tangan kontrak. Ini sangat menyenangkan sekali guys. Ini adalah kabar yang sangat menyenangkan bagi saya karena selama 3 bulan itu saya tidak ada yang menginterview. Itu sangat dalam hati itu gimana ya, di saat yang lain yang baru masuk ke PT udah diinterview sama majikan, juga sudah dapat majikan. Di situ saya yang sudah lama harus tidak ada di sana, saya yang udah lama belum ada satupun yang mau menginterview saya. Makanya saya di sini saya meniatkan untuk bekerja dan saya benar-benar mematuhi di sini, walaupun majikan saya di sini itu saya tidak mau menjelek-jelekan majikan saya dan saya tidak mau menceritakan buruknya saya di sini. Saya hanya ingin menceritakan baiknya saya di sini, karena orang yang tidak suka dengan saya itu dia
kalau mengetahui saya itu susah di sini atau saya dalam keadaan yang kurang baik, mereka akan menertawakan saya, dan saya hanya ingin menunjukkan bahwa saya itu di sini baik-baik saja agar mereka mengira saya memang baik-baik saja. Dan setelah saya pulang ke Indonesia, saya mempunyai planning untuk pergi ke Jepang, guys. Nah, di sana saya juga menjadi TKI juga. Nah, planning saya ingin ke Jepang, mencari suasana barulah. Doain aja, kalau tidak ada halangan pasti saya ke sana, karena itu keinginan saya sebelum saya memikirkan untuk bekerja sebagai TKI atau TKW ini. Nah, terima kasih ya guys, kalian sudah mau mendengarkan curhatan saya selama saya di PT itu seperti apa. Jadinya aku cerita pada saat aku proses mau kesini di PT ya guys, padahal ini kontennya itu seputar bahasa Kantonis, tapi tidak apa-apa lah untuk memperpanjang waktu. Toh ini adalah konten saya yang video saya yang isinya itu opening aja, karena penyambutan lah guys, jadi sedikit cerita-cerita aja lah unek-unek saya. Nah, kalau kalian tahu, mungkin saya itu lama di PT karena satu, tidak ada restu tidak ada restu dari keluarga. Karena saya pergi ke PT itu, saya tidak mengatakan sebenarnya kepada keluarga saya tentang saya itu sudah ada di PT, karena sebelumnya itu saya bekerja menjadi guru TK. Di situ saya sebagai guru TK, namun karena di sana itu gajiannya sangat minimum, juga saya kurang srek sama cara kerja guru-guru lain, atau bisa dibilang karena saya itu guru baru, tahu lah kalau orang baru itu seperti apa di mata kalangan orang-orang lama. Nah, akhirnya karena saya itu punya batas kesabaran, akhirnya saya memutuskan untuk bekerja di situ, dan saya memilih ke luar negeri dengan gaji yang cocok untuk saya miliki. Nah, meskipun saya merasa belum berhasil di sini, makanya saya masih menginginkan untuk pergi ke Jepang, guys. Nah, untuk ini hanya planning aja ya, guys, karena tujuan ke Jepang itu memang tujuan saya dari dulu. Sebelum saya memikirkan, aku pengen jadi TKW, dari dulu saya nggak pernah ada pikiran mau jadi TKW atau apa, tapi nggak tahu kenapa saya bisa jadi TKW di Hong Kong. Nah, dulu waktu saya sekolah itu saya sempat belajar bahasa Jepang itu selama 1 tahun. Jadi untuk baca tulis bahasa Jepang itu ya lumayan masih ingat, cuma ya agak-agak sedikit lupa sih. Cuma saya ingin mengasah lagi otak saya, dan saya ingin aja untuk bekerja di Jepang itu seperti apa sih enaknya. Nanti kalau saya sudah jadi kerja di Jepang dan saya sudah menyelesaikan semua bahasa Kantonis, saya akan sharing ke kalian tentang bahasa Jepang. Itu pun kalau saya jadi ke Jepang ya guys. Nah, untuk video aku selanjutnya, aku ingin ke lebih pengenalan dulu tentang bahasa Kantonis itu apa. Nah, saya akan belajarin dari yang termudah dulu. Saya akan memperkenalkan yang dari termudah dulu, lanjut ke yang pada dasarnya. Nggak begitu banyak sih guys, cuma kita belajar bahasa Kantonis itu pelan-pelan aja, yang penting jadi gitu ya. Untuk sekedar mengingatkan lagi buat kalian yang sudah ngeklik video ini, karena subscribe itu gratis ya guys, tidak dipungut biaya 1% pun. Saya minta ke kalian, saya minta dukungan dari kalian untuk like video ini dan subscribe channel ini, dan jangan lupa nyalakan loncengnya ya guys. Nah, untuk kalian ada yang mau kritik dan saran, atau kalian ingin request
konten pengenalan bahasa Kantonis video selanjutnya, kalian pengen saya buatkan pembelajaran yang mana dulu, kalian boleh berkomentar ya guys. Kalau resep masakan orang Hongkong itu mungkin saya bisa sharing teks, menggunakan teks ya guys. Kalau untuk praktek sendiri itu susah karena kita juga tahulah kita tuh di sini bekerja, nggak mungkin kan kita masak sambil halo guys saya lagi masak ini nih. Cuma kita kan memperhatikan juga karena majikan saya itu menjaga orang tua. Nah di sini dia itu kalau saya masak dia juga ikut membantu saya masak, jadi saya juga risih gitu loh. Kalau masa iya sih kita lagi masak sekalian bikin konten kan gak enak juga ya. Jadi untuk kalian yang mau ide resep, saya ada catatan banyak banget resep orang-orang Hongkong yang pastinya orang Hongkong sendiri itu akan menyukai masakan kalian. Nah kalian tinggal berkomentar aja kalian mau saya buatkan video apa, tapi seputar bahasa Kantonis dan resep masakan ya guys. Kalau resep masakan saya hanya bisa kalau resep masakan saya hanya bisa memberi teksnya aja, tidak dengan mempraktekannya. Untuk mempraktekannya mungkin saya akan melakukan itu setelah saya ada di Indonesia nanti, namun dengan mengganti ya, seperti daging babinya itu diganti dengan daging ayam, karena daging babi itu sama daging ayam itu hampir sama teksturnya, cuma rasanya kata majikan saya lebih enak daging babi gitu. Saya sih nggak tahu ya, karena saya belum pernah mencobanya dan saya tidak ingin mencobanya. Oke guys, saya ingatkan kembali lagi buat kalian yang sudah klik video ini, daripada kalian cuma nonton video ini, mending kalian like, subscribe dan nyalakan loncengnya ya, karena subscribe itu gratis dan untuk membantu mensupport saya untuk terus berkreasi di konten kreator YouTube ini. Dan doa saya berharap saya bisa dimonetisasi seperti akun saya yang sebelumnya, namun saya sekarang masih juga sih. Semoga konten ini cepat dimonetisasi oleh pihak YouTube agar saya semakin bersemangat dalam membuat konten dan berkreasi di YouTube ini. Untuk kalian yang sudah klik video ini, jangan lupa support saya dengan cara like, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya, karena subscribe itu gratis guys. Kalau kalian mau berkomentar di bawah ini, saya sangat senang dan saya sangat berterima kasih kalian sudah mau berkomentar di kolom komentar dengan oke, sepertinya saya sudah tidak ingin berbicara lagi, atau saya tuh sudah kehabisan kata-kata juga. Saya tuh bingung saya tuh mau cerita apa, mau ngomong apa. Aduh, menitannya tuh lama banget. Nah sebenarnya saya tuh mau membuat video itu dengan durasi 1 jam untuk opening konten ini, cuma saya nggak tahu saya tuh mau bikin konten apa lagi, mau ngomong apa lagi, karena saya tuh udah kehabisan kata-kata. Saya juga mau cerita tentang bahasa Kantonis juga. Bahasa Kantonis itu yaitu tadi, dia itu bahasa yang digunakan oleh orang-orang Hongkong gitu loh guys. Nah untuk kalian yang mau bertanya, kalian boleh berkomentar di video ini, atau kalian boleh hubungi Instagram aku, yaitu Instagramnya nengian308 kayaknya. Kalian boleh hubungi Instagram aku nengian308, itu Instagram aku satu paket sama channel aku satunya, yaitu Nengian Official. Kalian juga boleh subscribe channel aku Nengian Official. Di sana kalian bisa lihat suasana di sini di Hongkong ini, karena saya sering banget nge-sharing tentang Hongkong, tentang vlog jalan-jalan saya, tentang kuliner makanan saya. Oke, terima kasih. Sebelum saya akhiri konten ini, saya ingin mengucapkan terima kasih karena kalian sudah mau menonton videoku ini, dan saya ingatkan kembali kalian untuk
like, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Bye-bye.